Ya, halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mereview pompa hidram bikinan saya sendiri ya, yaitu pompa hidram linear dengan katup buang model Ayun 45 derajat yang seperti ini. Ya, oke. Kita mulai dari bodi pompanya. Bodi pompa ini ukuran 4 in. Yang ini saya pakai elbow 45 derajat ya, dari Rucika, tebel ini. Tebelnya sampai 7 mili atau 8 mili kayak gitu. Nah, yang ini reducer dari 4 ke 2. Lalu di bagian klep hantar saya pakai shock drat dalam ya. Nah, di tengah sini dibolongin, lalu saya las pakai las PVC ya. Nah, yang hitam ini dempulnya aja untuk nutupin hasil las yang gerutu-gerutu gitu, kurang enak dipandang lah. So yang ini baut-baut ini yang 3 ini fungsinya nanti untuk kalau dicor itu untuk sebagai kekuatan lagi ya, jadi lebih ngikat dicoran ya. Oke, sekarang kita ke klep buang dulu ya. Mungkin dari teman-teman hidrammer banyak juga yang belum tahu atau gimana dalemannya klep buang model seperti ini ya. Nah, nanti kita lihat dalamnya. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ini. Sebelumnya tadinya saya nih bikinnya ya bulat kayak gitu ya, bulat, nggak kayak gini. Sekarang saya bikin lubangnya jadi lebih besar lagi. Maksud saya supaya pompa ini bisa mendapatkan aliran air yang maksimal. Jadi waktu air mengalir gini deres nih, klep ini baru menutup, jadi bisa mendapatkan water impact yang besar kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat daleman dari klep buang model begini nih. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini nih saya pakai rubber atau karet PU ya. PU ini buat biasa dipakai di industri untuk peredam getaran gitu. Cuman ini yang tipis. Kelebihannya ini sangat kuat, kalau dibenturkan ini sangat kuat. Cuman dia kekurangannya dia nggak bisa gampang sobek kalau misalnya untuk model klep hantar yang seperti ini. Nah, ini kan saya cuman model gini klep hantarnya. Nah, ini kurang kuat kalau untuk pakai material PU ini ya. Lalu ya bagian engselnya saya buat sendiri nih. Nah, bisa dilihat tuh hanya pakai baut-baut yang dilas, semuanya pakai baut. Kelebihan dan kekurangan model engsel seperti ini ya, kalau menurut saya ini kelebihannya dia bukaannya bisa maksimal ya. Bukaannya bisa maksimal banget, bisa dikontrol sampai mentok kayak begini, sampai lebih dari 180 derajat, dan kayak gini nih lebih sampai 180 derajat. Cuman palingnya kita pakai cuman segini lah, paling dipakai cuman ya 90 derajat kayak gitu. Ini bisa bukanya bisa maksimal banget. Cuman kekurangannya ini ya lama-kelamaan di dalam air ini mudah bisa aus juga ya, bisa aus juga. Cuman saya udah buktikan di sini 8 bulan masih aman lah, masih bisa aman. Tapi seandainya rusak pun ini gampang kok, bikinnya gampang, bisa hanya pakai baut biasa, dilas di sini, nanti tinggal dilobangin lagi, dibesarin di bagian sininya ya. Nah, bagian ininya tuh dibesarin. Cuman pakai model mur gini sama ini nanti saya ambil contohnya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini contohnya, cuman ini masih belum dilobangin lagi biar si baut ini masuk ke mur sini. Jadi seandainya ini rusak, gak murah lah ini bikinnya. Ini baru berapa ini? Seandainya ini rusak ya. Nah, ini kekurangannya itu tadi gampang aus. Kelebihannya dia bisa buka sampai lebar kayak gini ya.
Ada juga yang model engsel seperti ini, ada orang yang pakai langsung di karet kayak gini, langsung pakai karet tanpa engsel. Jadi ya kekurangannya bukannya nggak bisa begitu luas lah, nggak bisa begitu luas, cuman kelebihannya mungkin ya tergantung kekuatan itu karet juga. Kekuatan karet itu nggak ada ausnya mungkin, cuman saya juga belum pernah nyoba yang pakai karet itu tahan lama atau enggak ya, tergantung kualitas itu karet itu lagi. Oke, nah ini masangnya gini aja, tinggal gini, ini tinggal diikat dulu untuk bukaannya. Nah ini bukannya gini, saya hanya pakai tali aja, cuman dicantolin di sini ya. Ini pembelinya saya udah kasih tahu ini memang pakai tali, dia bilang nggak apa-apa ya, karena memang kita untuk mendapatkan bukaan yang gede. Tadinya sih bisa ini dipakai dari sini stopper kayak gitu, cuman dia mentok, bukannya nggak bisa los kayak begini. Pakai tali pun udah bagus, saya udah pernah nyoba, bagus juga pakai tali. Tali ini juga kuat kok, tahan lamanya tali. Lagian kalau misalnya tali ini rusak ya tinggal diganti atau putus ganti lagi, cuman pakai senar pancing kok ini, senar pancing yang PE yang kuat. Oke, nah nanti kita bisa coba lihat hasil dari tes. Sekarang kita lanjut ke bagian klep hantar ya. Klep hantar cuman seperti ini saja, sangat sederhana, tapi ini malah bagus kok hasilnya. Ini sementara, bukan sementara ya, karena saya punyanya ini cuman karet ban mobil ya, ban dalam mobil tuh, jadi saya pakai ini aja. Jadi ini gampang banget kalau misalnya sobek atau nggak layak pakai, tinggal ganti aja. Teman-teman bisa ganti pakai, ada banyak orang biasanya pakai yang model ban mobil juga, cuman ada seratnya, itu saya rasa yang lebih bagus ya, itu yang paling bagus saya rasa. Ada juga yang pakai model silikon, saya belum pernah nyoba awet apa enggak, dia bisa dicoba-coba lah, ini gampang kok, tinggal digunting, dimal di sini ya. Ini aja klep hantarnya. Tadinya saya bikin klep hantar yang model pakai kaki kayak gini. Nah ini cuman ini ada juga dari customer yang komplain yang model seperti ini, dia pakai paling hanya sekitar 4 bulan gitu, ini bautnya udah ngecil karena gesekan. Jadi sebenarnya emang yang model naik turun gesek kayak gini rawan di sininya, di busing-busing ini memang paling gampang aus ya, gampang rusak. Jadi usianya nggak lama. Lagian kalau seperti ini kalau rusak dari sana dia nggak bisa repot mau bikin seperti ini, karena ini saya memang bikinnya pakai mesin sih ya. Jadi saya kasih yang sederhana aja, jadi kalau seandainya rusak dari customer gampang untuk perbaikinya sendiri, karena bagian-bagian ini yang ibaratnya yang bergerak terus, yang berisiko rusak kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, nah, terus selanjutnya ya bagian ini juga klengnya saya bikin sendiri semua. Ini di las PVC ke bodinya sini ya, gitu aja. Ini sih nggak ada apa-apa, cuman ini bautnya ada banyak. Yang ini pakai karet tebel sebagai paken, jadi nanti diikat nggak bocor. Oke lah, sekarang kita langsung aja kita oh ya, ini kan tabungnya nih dari pembeli, nggak beli sekalian tabungnya. Jadi nanti tabungnya mungkin dari para teman-teman yang hidramer mah udah tau lah, nggak ada apa-apa di dalam tabung, cuman tabung hampa aja. Mau pakai ukuran yang berapa ya bagusnya sih, tabung hampa itu pakai yang di body 4 in ya, tabungnya 4 in juga, panjangnya bisa disesuaikan mau pakai 40 cm atau 50 cm, terserah teman-teman. Nah saya pikir itu juga nggak begitu mempengaruhi hasil. Oke, langsung aja kita lihat uji coba pompa ini nanti ya. Oke, jadi pompanya udah dipasang, udah waktunya kita uji coba ya.
Sekarang ini bukan katup buangnya full gitu, talinya masih dalam keadaan. Oke, gitu kerannya. Nah, biasanya untuk pertama kali kalau masih baru ngidupin gini, kita perlu dulu buang dulu anginnya, buang dulu. Kalau masih belum gini, jangan buru-buru tambahin pemberat atau gimana. Biasanya masalah pemula tuh kalau nggak mau ngompa gini, pikirnya di sini klep ini, katup ini kurang berat. Sebenarnya tuh di katup di delivery pipe-nya atau pipa inputnya itu masih ada udara yang terjebak. Jadi kita harus pastikan benar-benar udaranya ini keluar semua. Buang dulu, pancing lagi ya, udah mulai deh. Nah, sekarang udah mulai mompa. Ini loyo karena terjunannya memang rendah banget, paling cuma sekitar 50 cm gitu. Nah, itu airnya udah naik. Sorry ya, bisa dilihat tuh air. Nah, walaupun dengan terjunan yang sangat rendah, saya ini pompa memang udah cukup maksimal. Nah, itu di pohon-pohon singkong itu sumber airnya. Saya pakai air kolam aja untuk uji coba aja. Coba sekarang kita atur bukaan klepnya. Ya, itu atur bukaan klepnya gampang aja. Ini ditutup dulu. Ini kita pendekin talinya, ya, atau diuntal-untal kalau bahasa Jawanya. Nah, ini dipendekin, misalnya sumber air di sananya kurang musim kemarau, ini bisa dikecilin aja, dipendekin. Nah, dikecilin aja. Ini cuma kayak gitu aja. Pompa juga, cuman ya kecil, airnya naik. Nah, itu masih ada juga terdengar di suara seng air yang jatuh. Bisa menyesuaikan walaupun cuma dengan talinya gini. Ini dari sebelumnya pompa memang saya udah update ya, upgrade kayak gitu. Tadinya kan lubangnya bulat, sekarang saya bikin begini. Maksud saya supaya mendapatkan aliran yang lost ya, biar kita bisa dapat water impact yang besar. Jadi debit air yang dihasilkan ya maksimal gitu. Oke. Kalau misalnya terjunannya bisa 1 meter lebih gitu ya, pastinya lebih mantap, lebih bagus. Dan pompa ini udah goyang-goyang. Ini memang pompa kayak jenis PVC ini memang wajib dicor ya, dari mulai sini. Nah, ini fungsi dari baut ini memang untuk kekuatan waktu dicor. Cor tuh sampai sini, sampai sebelum top kran kayak gini. Ini bagus. Biarkan corannya benar-benar kering, baru dipompa, baru diaktifkan kembali. Nah, ini pompa udah siap dikirim ke pembeli. Coba kita lihat sumber airnya ya. Nah, ini sumber airnya kawan-kawan ya. Inputnya saya pakai 1 meter pipa 4 in, lalu di 1 batang, lalu di reducer ke 2 in, 2 batang. Jadi total panjang pipa ini cuma 3 batang dengan elevasi 50 cm kayak gitulah. Nah, itu kelihatan dari sini
masih kecerot-kecerot. Oke, bagi yang berminat sama pompa saya bisa lihat di deskripsinya ya, ada link untuk di marketplace-nya seperti di Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Bisa juga hubungi nomor handphone saya yang tertera di deskripsi video. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua.